hati cuma dosa. Waduh, enak hidup begitu Bapak Ibu. Betul. Ya. Ini banyak orang yang bahagianya pakai syarat. Saya mau bahagia Pak Nas kalau sudah nikah. Ya. Akhirnya sepanjang dia belum menikah, dia akan sengsara atau tidak bahagia. Karena dia kasih syarat. Pak Nas, saya akan bahagia kalau punya anak laki-laki Pak Nas. Karena saya ini 6 anak perempuan semua Pak Nas, ya. Baru bahagia kalau udah punya laki. Jadi sepanjang nggak punya anak laki nggak bahagia. Nggak bahagia. Siapa yang kasih syaratnya? Diri sendiri, ya. Maka kita bahagia, ya. Ada yang mau diomongin ya. Ngomongin diri sendiri Bapak Ibu. Pak Nas, saya bahagia, ya. Kalau ya sudah pergi ke Mekah. Itu apa? Ya. Bahagia itu ada di hati, ya. Nggak usah pakai syarat. Alhamdulillah kalau pergi ke Mekah. Tapi kalau nggak pergi ke Mekah, ada tahajud. Ya, tahajud ini juga Allah datangi kita. Sekarang kita datangi Mekah, tapi kalau di tahajud, Allah datangi kita. Ya, Allah datang di sepertiga malam melihat hamba-hambanya. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ya pertolongan aku tolong, siapa yang mau dibantu aku bantu. Nggak perlu ke Mekah. Ya, cukup tahajud. Tapi kalau pergi ke Mekah, pergi ke tanah suci, alhamdulillah. Ya, maka nanti pulang Bapak Ibu bawa, apalagi sekarang ini Bapak Ibu sudah namanya umroh wajib. Kalau umroh wajib ini ya cukup sekali sebenarnya ya. Umroh wajib 1 kali, haji wajib 1 kali. Selebihnya semua sudah sunnah. Makanya kalau saya ada yang tanya, Pak Nas kenapa nggak dibotak? Karena saya umrohnya umroh sunnah. Ya, kenapa Pak Nas nggak dibotak? Ya, umrohnya sunnah. Ya, sebelumnya sudah dibotak berkali-kali. Ya, ya, sudah dibotak berkali-kali. Umroh wajib, sunnah. Ya, sekarang sunnah juga. Ya, akhirnya nggak dibotak. Tapi bapak yang baru sekali pergi umroh wajib dibotak. Sebenarnya bukan wajib sih, ya. Ya, Allah rahmati 3 kali buat yang botak, rahmati sekali buat yang tidak botak. Ya, bismillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi nanti malam packing tas bagasi dan yang kedua apa? Apa itu? Yang kedua apa itu? Tadi baru 1. Nabi. Oh, cerita yang Taif. Iya. Oh, lanjut. Lanjutlah, nanggung. Udah tadi. Belum. Oh, pertolongan Allah tadi ya. Yang ke-1. Jadi Nasrullah itu ada 2 di Taif ya. Nasrullah itu ada 2 di Taif. Yang pertama adalah datangnya malaikat Jibril, nggak tanggung-tanggung ya. Malaikat Jibril dan penjaga gunungnya ya. Gimana kalau seandainya kita timpakan ini? Jangan ya. Aku masih berharap sebagian di antara keturunan mereka adalah mereka yang akan memeluk Islam. Tapi 2 pertolongan. 1 adalah pertolongan malaikat ya yang ingin, tapi Nabi tidak menggunakan pertolongan itu. Bayangkan Bapak Ibu waktu di Bukit Sur yang nolong itu makhluk lemah. Merpati, laba-laba ya. Itu makhluk lemah. Di Taif yang nolong langsung malaikat Jibril dan penjaga gunung di Taif. Artinya apa? Gendek banget Bapak Ibu. Apa tuh? Gendek banget Bapak Ibu. Karena ya di Mekah aja Nabi nggak digituin. Di Mekah itu Nabi nggak digituin, nggak ada yang berani mukul Nabi, lempar Nabi. Dan itu Bapak Ibu itu sedihnya ya. Itu kalau kita mau sedih-sedihan ya. Itu Nabi itu baru kehilangan Khadijah Bapak Ibu. Baru meninggal Khadijah, baru meninggal ya. Pelindungnya yaitu Abu Thalib. Baru meninggal tuh dua penolong Nabi. Dua-duanya maka disebut sebagai tahun kesedihan. Pas ke Taif ya malah dilempari batu seperti itu. Makanya gendek banget itu malaikat Jibril juga. Ya. Mungkin kalau kita di situ juga gendek banget ya. Masya Allah. Tapi Islam waktu itu belum kuat Bapak Ibu, belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini ya, Masya Allah, ada yang menghina seorang wanita, wah besoknya terjadi perang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi ditolong 1 oleh malaikat, yang kedua oleh ya kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira masuk Islamnya seorang Nasrani pada saat itu, namanya Adas. Adas ini adalah ya seorang budak yang diutus oleh ya pemilik kebun, yaitu Utbah bin Rabi'ah.
anaknya ada 2 ya. Kemudian mereka merasa iba melihat ya Nabi itu berdarah-darah di kebun anggurnya. Kemudian tuh kasihin tuh anggur, setangkai anggur, dikasihlah itu setangkai anggur oleh Adas. Pada saat makan anggur itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bapak Ibu makan pakai Bismillah nggak? Pakai. Nah, berarti udah ngikut Nabi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Adas ini, ya, ketika melihat Nabi mengucap Bismillahirrahmanirrahim tertegun dia. Indah sekali kalimatnya. Lihat ya, kalimatnya indah banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bertanyalah, itu kalimat apa gitu ya, kok indah sekali ku dengar. Belum pernah ada orang Taif mengucapkan kalimat itu dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Masya Allah ya. Halo. Oh ya, Bapak Ibu kalau tidur nggak apa-apa ya, karena memang saya pendongeng. Jadi kalau namanya pendongeng itu tujuannya supaya pada tidur ya. Nah, itu tujuan pendongeng. Kalau saya ngomong sama anak saya gitu, ceritain Bi, aku ceritain kan, mau ceritain, belum tidur, ya saya malah marah, tidur sih, capek Abi gitu. Jadi kalau di sini ada yang tidur nggak apa-apa ya, karena memang saya berarti tujuannya berhasil, ya, tujuan saya berhasil, alhamdulillah, ya. Gimana, udah berhasil belum saya nih? Belum. Waduh, Belum berhasil, belum selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya ya, ini Adas ini ya bertanya sama Nabi, kamu dari mana? Saya belum pernah mendengarkan kalimat seindah itu. Lalu kemudian Nabi bertanya balik, kamu dari mana? Ya, kamu dari mana dan agama kamu apa? Saya agama Nasrani dari Ninawa. Dari Ninawa. Apa kata Nabi? Di sana ada saudara saya, kata Nabi begitu. Ya. Saudara kamu? Iya, namanya Yunus bin Matta. Ya, beliau itu ya diceritakan detail sama Nabi sambil makan anggur gitu ya. Itu Yunus, Nabi Yunus itu masya Allah keluar dari kaumnya, terus kemudian masuk ke dalam kapal, kemudian dimakan sama ikan, terus kemudian selamat kembali ke kaumnya. Betul itu cerita betul. Tapi tidak ada yang menceritakannya seindah engkau, gitu kata Adas ini ya. Tidak ada yang menceritakannya seindah engkau. Langsung dicium tangan Nabi ya, dicium tangan Nabi, dipeluk, ditubruk sama si Adas ini. Nah, majikannya ngelihat, waduh ini udah ya disirap sama Nabi ini, bener gitu kan, ini tukang sihir ini gitu ya. Ya, akhirnya Adas ini masuk Islam. Nah, pertolongan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala adalah masuk Islamnya satu manusia. Nasrani. Halo Bapak Ibu. Halo. Itu pertolongan untuk Nabi. Kira-kira kalau Nabi ngelihat kita, ya ada 100, ada 200 juta rakyat Indonesia lebih yang memeluk agama Islam, Nabi seneng nggak Bapak Ibu? Seneng. Lebih seneng. Satu masuk Islam itu bagi Nabi udah pertolongan. Ya Allah, aku dihinakan di sini, tapi ada satu ya, itu untuk menolong, mengobati lukanya Nabi. Nabi terluka, sangat terluka. Tapi dengan satu orang yang masuk Islam, Nabi bahagia. Jadi bahagiakan Nabi Bapak Ibu, bahagiakan Nabi. Ya, ketika ada satu orang yang masuk Islam, maka Nabi tentu bahagia. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sih pengennya yang masuk Islamnya orang kaya, tapi malah yang masuk Islam ini Adas ini ya seorang budak, tapi tidak penting bagi Allah. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa dan wajah kamu, harta dan mobil kamu, tidak melihat rumah dan kendaraan kamu, tidak melihat apapun secara fisik, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hatimu. Kalau hatinya sudah Islam, maka masya Allah, itulah pertolongan. Dan itu yang membuat Nabi itu akhirnya mendoakan orang tua. Tapi ternyata orang Taif ini nggak masuk Islam sampai Fathu Mekah. Jadi Nabi pulang tuh ya, dan Nabi pulang dalam keadaan sangat terluka tapi bahagia. Bahagia kenapa? Karena ada satu orang budak masuk Islam. Pulang lagi ke Mekah, Nabi mengatur strategi. Akhirnya singkat cerita Nabi pergi ke Madinah, ya, perang Badar, perang Uhud, perang yang lain, perang Khandaq, menang Nabi. Kemudian akhirnya baliklah Nabi Fathu Mekah.
Pada saat Fathu Mekah itu Bapak Ibu ya, Fathu Mekah ini datang Nabi dengan 124.000 sahabat. Orang Taif siap-siap nyerang Nabi tuh. Tuh orang Taif tuh ya. Orang Taif siap menyerang Nabi. Nah pada saat itu Bapak Ibu terjadilah peperangan. Udah selesai Fathu Mekah tanpa peperangan ya. Terus kemudian akhirnya pas Nabi mau balik ya, ternyata malah ditantang perang. Oke, kita tos-tosan sekarang. Itu tos-tosan ya. Orang Taif nih nggak terima kalau Islam ini besar dan jaya. Akhirnya ya terkumpullah 12.000 ya. 12.000 orang dari kalangan Taif, 12.000. Tapi tentaranya cuma 3.000 ya. Sebenarnya ya sisanya berapa tuh? 9.000 itu anak-anak dan perempuan. Kenapa? Karena semuanya diajak ikut karena tos-tosan. Kalau kalah ambil semua tuh. Perempuan kami, anak kami. Harta dibawa, emas dibawa, onta dibawa, keledai dibawa, gitu ya. Semua harta dibawa. Ya, kalau kami kalah ambil semua. Tapi kalau kami menang, kami menguasai Jazirah Arab. Itu orang Taif. Halo. Kira-kira gimana tuh orang Taif ya? Wah, oke, akhirnya Nabi berangkat perang. Lebih kurangnya diikuti oleh ya, datanya beda-beda ya. Salah satu yang saya pegang adalah 10.000 orang. 10.000 ngelawan 3.000 ya. Karena yang lain anak-anak kita nggak hitung, anak-anak perempuan nggak hitung. Berarti kan 10.000 lawan 3.000 kira-kira nih. Berarti kan pasukannya lebih banyak yang mana? Pasukannya Nabi. Ada 10.000. Pasukannya Taif ada 3.000. Ibunya anak-anak. Tapi sebagian besar yang ikut Nabi itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan ikut perang itu karena Nabi selalu menang perang. Namanya juga Nabi, berarti kan akan ditolong sama Tuhan, kira-kira begitu. Akhirnya mereka ikut supaya dapat harta rampasan perang. Akhirnya terjadilah peperangan. Babak pertama Nabi kalah. Is'ajabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian melenakan kamu ya. Akhirnya 9.700 kabur Bapak Ibu. Berarti tersisa berapa? 300. 9.700 kabur, 300 tersisa ya. Nabi naik ke atas bukit bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Ayo kita selesaikan ini. Akhirnya ya Nabi 300 melawan 3.000 orang. Kira-kira yang menang mana? 300 orang ya, karena ya yang 300 orang ini adalah orang-orang pilihan. Berhasillah memenangkan pertarungan dan sampai akhirnya ya mendapat banyak sekali harta rampasan perang. Salah satu harta rampasan perang yang pernah saya baca itu 24.000 onta. Jadi banyak sekali ontaknya. Termasuk salah satunya adalah ontak-ontak merah. Nah, pada saat itu Bapak Ibu kira-kira nih, kalau kita kenapa? Kalau kita mau bagi, kita bagi kemana nih? Ke 300 apa ya 9.700? 300. Ya, kita mau bagi kemana nih? Ke 300 apa 9.700? 9.700 kabur. Yang 300 berjuang sampai akhir. Yang paling pantas yang 300. Tapi Masya Allah ternyata Nabi malah ngasih harta rampasan itu ke yang 9.700 orang. Yang 300 gigit jari ya. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Sofyan, beliau masuk Islam pada saat Fathu Mekah, istrinya namanya Hindun yang ngebelek dadanya Hamzah, dikunyah-kunyah itu jantungnya, masuk Islam dimaafkan sama Nabi karena Nabi mah RFF, release, forget, dan forgive ya. Bapak Ibu dikasihlah 100 ekor unta yang paling bagus ya. Apa kata Abu Sofyan? Kurang ya Nabi, anak saya belum dapat ya. Dikasih lagi 100 ekor unta. Padahal 100 ekor unta itu adalah harga kepalanya Nabi. Abu Sofyan yang ngomong itu. Siapa yang bisa membunuh Nabi, aku akan ya kita akan kasihkan 100 ekor unta. Lah ini pada saat menang dikasih 100 ekor unta. Kurang dikasih 100 lagi. Kurang dikasih 100 lagi. Jadi 300 ekor unta untuk Abu Sofyan. Yang 300 orang nggak dapat apa-apa. Kira-kira kalau kita jadi 300 gimana kita? Kita kecewa. Gigit jari, ngasah-ngasah pedang, ya. Bisik-bisik tetangga, ya. Gimana nih Nabi nih? Gak bisa adil napa? Ya, katanya Nabi, masa adil aja nggak bisa, gitu. Ya, udah kembali ke kaumnya.
Terdengarlah bisikan itu di telinga Nabi. Dikumpulkanlah 300 orang ini di sebuah tempat yang kemarin kita datangi, di Masjid Jirona. Di situ kita datang, ya. Itu 300 orang dikumpulkan sama Nabi. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, aku dengar kalian bilang kalau aku sudah tidak adil dalam membagi harta. Betul? Malu sahabat, ya. Diam sahabat. Aku dengar kalian mengatakan bahwa aku sudah kembali ke tanah ke kaumku dan meninggalkan kalian. Betulkah itu yang kalian bicarakan? Mulai sebagian menangis, malu di hadapan Nabi. Ya. Kalian mengatakan bahwa aku tidak mampu membagi harta. Betulkah itu yang kalian katakan? Diam semuanya. Wahai sahabat, ya alhamdulillah saya sudah berhasil. Beberapa tertidur. Bahagia. Udah menyampai di masjid. Akhirnya Bapak Ibu, apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ya, sungguh aku tak akan pernah mengkhianati dan tidak akan pernah adil dalam membagi harta. Sementara yang aku bagikan kepada mereka adalah sampah-sampah dunia yang aku tujukan untuk melembutkan hati mereka. Apakah kalian mau mengambil harta dunia itu? Padahal aku sudah menjanjikan kepada kalian Allah, Rasulnya, dan juga surga. Sekarang kalian pilih. Apakah kalian mau mengambil itu harta-harta yang bagi kalian sebenarnya sudah tidak lagi berharga? Ataukah kalian ingin mengambil keridhaan Allah, keridhaan Rasulnya, dan masuk ke dalam surga? Sungguh ini janji Muhammad. Aku akan kembali ke Madinah dan aku akan menetap sampai akhir hayatku, walaupun aku mencintai kota Makkah. Nangis makanya kita. Para sahabat akhirnya pada meluk Nabi. Nabi, maafkan. Kami rela ya Nabi, asalkan engkau tetap bersama kami. Kami rela tidak mendapatkan bagian apapun dalam kehidupan dunia, asalkan kami mendapatkan bagian kami di surga. Masya Allah, sampai kemudian akhirnya beginilah sahabat yang kuinginkan. Sebagai rasa syukur, Nabi memerintahkan kepada mereka, lepas pakaian kalian, ganti dengan kain ihram. Yuk sama-sama kita pergi umrah. Setelah itu kita balik ke Madinah. Makanya kemarin kenapa kita di Jirona ngambil mikro. Itulah Nabi kita. Nabi kita pengen ngajak kita ke surga. Siapa mau ikut Nabi katakan saya. Siapa mau ikut ke surga katakan saya. Siapa mau dapat ridho Allah katakan saya. Masya Allah. Ya, ini dia. Karena hidup di dunia cuma sementara, ya. Hidup di dunia hanya sementara. Jangan kau sampai terlena. Siapkan diri dengan amal mulia untuk kembali ke surga. Hidup di dunia hanya sementara. Jangan kau sampai terlena. Bekali diri dengan amal mulia untuk kembali ke surga. Oke, masih bersama kami di 95,3 menghasilkan pilihan. Oke Bapak Ibu, masih jauh ya? Masih ya? Lanjut. Mereka tadi bekal dunia sudah kasih wakaf untuk pesantren rezeki. Masya Allah. Terkumpul sekitar 8 juta. Terkumpul 8 juta untuk pesantren Khairul Raziki. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ya kita bikin pesantren ya tidak berbiaya ya. Kenapa nggak berbiaya? Supaya kita dapat pahalanya. Kalau udah berbiaya udah nggak ada pahala Pak. Betul nggak? Ya kalau udah jual beli udah nggak ada pahalanya. Tapi kalau nggak ada ya kita beramal soleh pahalanya banyak ya. Jadi mudah-mudahan ya insya Allah ya sebagian juga dari ya keuntungan perjalanan kita ini untuk pesantren ya sebagian juga ya. Jadi kita insya Allah. Tapi saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semua ya wakaf bukan cuma sekedar sedekah. Kalau tadi sedekah kemarin Bapak Ibu lihat nggak Hotel Utsman bin Affan kemarin
Nggak kelihatan ya? Enggak. Kemarin tuh kita lewat loh Bapak Ibu. Namanya hotel. Di situ tulisannya Utsman bin Affan Hotel. Lewatnya tidak. Orangnya udah wafat, rekeningnya masih hidup. Beda tipis dengan kita, orangnya hidup, rekeningnya wafat. Nah, kita mau kan? Ya, supaya rekening kita hidup terus. Iya. Mau? Amin, mau. Bagaimana caranya? Cara paling cerdas adalah wakaf. Dulu wakafnya Utsman itu cuma satu sumur, nggak kelihatan berharga satu sumur. Tapi sekarang Masya Allah ya, menjadi hotel, menjadi yayasan, menjadi pabrik apa, kasihin fakir miskin Masya Allah. Setelah 1400 tahun kita nggak pernah tahu ya. Kita punya program wakaf Bapak Ibu. Wakaf apa? Wakaf tanah pesantren. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin ya rezekinya terus ya hidup, silahkan wakaf di tanah pesantren ya. 1 meter persegi tanah dan bangunannya itu 3 juta rupiah, tapi bisa dicicil hanya dengan 50.000 rupiah per bulan. Niatinnya di Ka'bah. Besok nih Bapak Ibu tawaf wada, niatin ya Allah saya mau wakaf ya tanah pesantren 1 meter ya, tapi sekarang ini saya mulainya dengan 50.000 rupiah. Nah, saya akan komitmen tiap bulannya 50.000 sampai 3 juta, berarti 60 kali. Masya Allah, pahalanya sudah 10.000 kali lipat. 100.000 kali. Masya Allah. Ya cuma 50.000. Mumpung kita di Mekah, ya. Jadi kita amalnya di Mekah, ya. Yang manfaat terasa di tanah air, tanah kita nggak dibeli sama asing dan asing, ya. Malah jadi pesantren dan nggak akan pernah bisa diperjualbelikan. Kalau wakaf itu kelebihannya. Ya. Nah jadi kita ingin mengajak Bapak Ibu semua. Nanti mungkin bisa selain tadi sedekah, wah udah bagus sekali 8 juta, Masya Allah ya. Iya ya. Niat lagi boleh. Niat lagi ya Allah, aku kemarin udah wakaf ya Allah, sekarang aku niatkan ya Allah. Tapi yang kemarin belum selesai. Yang kemarin belum selesai. Sisanya ya Allah dan yang dulu saya sudah sedekahkan include dalam, kan tergantung dia. Innamal a'malu bin niat. Maka dobelin niat amal soleh di tanah suci, terutama di depan Ka'bah ya. Karena cinta kita dengan Nabi, mudah-mudahan cinta kita dengan Nabi berbuah ketemu sama Nabi. Walaupun hanya dalam mimpi. Ya, ada ulama mengatakan kalau seandainya kita nggak ketemu Nabi di dunia, walaupun hanya dengan mimpi, maka diragukan kecintaannya pada Nabi. Maka ya Allah, ya kita cinta Nabi itu bukan ditunjukkan hanya dengan aku cinta Nabi, bukan itu, tapi dengan beramal soleh.